Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Fahridah Nur SPD, guru UPTD SMPN 3 Jorong, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanah Laut. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada tugas kali ini adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Pembagian peran. CGPA berperan sebagai supervisor atau pengamat. CGPB berperan sebagai supervisi atau coach. Dan CGPC berperan sebagai coachee. Kali ini saya bersama rekan-rekan saya melakukan pembagian peran. Saya Fahridah Nur SPD sebagai supervisor, Ibu Eni Murdayani SPD sebagai coach, dan Ibu Andriani SPD sebagai coachee. Berikut adalah video praktik coaching kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Eni. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Faridah. Bagaimana kabar Ibu? Ya, alhamdulillah, walaupun sedikit radang tenggorokan, tapi masih tetap bersyukur. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bu ya. Amin, semoga kita semua sehat ya Bu ya. Iya, gini Bu Eni, saya tadi mendapat info dari Ibu Andriani. Hari ini katanya Bu Eni akan melakukan coaching terhadap Bu Andriani. Oh betul itu Bu, hari ini saya memang sudah janjian dengan Ibu Andriani. Katanya beliau hari ini ingin bercerita gitu sama saya. Baik, nah untuk coaching hari ini tentu saja Bu Eni sudah menyiapkan segala sesuatunya ya. Kalau boleh tahu persiapan seperti apa nih yang sudah Ibu lakukan? Ya, untuk saya pribadi, saya sudah menyiapkan diri sih Bu, supaya bisa hadir dengan sepenuh hati atau present. Kemudian saya juga akan berusaha untuk menjadi pendengar yang baik juga. Dan tentunya nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lah untuk Bu Andriani. Nah Bu Eni, untuk kegiatan coaching ini Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih Bu? Jadi begini Bu ya, sebenarnya semua kompetensi mulai dari present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot, dan terakhir juga ingin memberikan umpan balik. Itu semua ingin saya kembangkan Bu. Lalu dari semua yang 4 tadi Ibu sebutkan, Ibu mau fokus pada bagian mana Bu yang mau dikembangkan? Mungkin untuk pada proses coaching hari ini saya akan lebih fokus dengan kompetensi mendengarkan aktif ya Bu, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga dari sana saya menginginkan bisa maksimal menggali potensi dari Bu Andriani. Baik, jadi Ibu akan lebih fokus untuk meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu ya pada coaching hari ini. Lalu selanjutnya, apa Ibu sudah menemukan beberapa indikator yang bisa dijadikan tolak ukur untuk kegiatan ini, dan harapan seperti apa yang Ibu inginkan dari kegiatan observasi ini Bu? Nah, dari kegiatan mendengarkan aktif itu harapan saya ya Bu ya, bisa menangkap kata kunci dari pembicaraan nantinya. Kemudian saya bisa menanggapi atau memberikan umpan balik kepada Bu Andriani. Termasuk juga nanti saya menginginkan dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot pada Bu Andri ini, sehingga harapan saya Bu Andri ini bisa menggali potensi dia sendiri dan pada akhirnya bisa menemukan sendiri solusi apa yang bisa dilakukan oleh beliau. Baik, saya mengerti. Jadi indikator keberhasilannya adalah saat Ibu bisa menangkap kata kunci, menanggapi dengan baik, dan membantu coaching untuk menemukan solusi dari persoalannya Bu ya, begitu ya? Betul sekali Bu, mudah-mudahan kegiatan coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik Bu Eni, saya mohon izin untuk tetap berada di sini ya untuk menyaksikan praktik coaching coaching Ibu bersama Bu Andriani ya. Silahkan Bu Faridah. Bu Andriani, silahkan Bu. Terima kasih. Selamat siang Bu Eni, maaf nih mengganggu. Oh,
selamat siang juga Bu ya. Alhamdulillah nggak mengganggu kok Bu. Begini Bu ya, seperti yang di WA kemarin nih yang saya sampaikan nih, saya perlu teman bicara nih untuk menghadapi masalah yang saya hadapi saat ini. Apakah Ibu ada waktu? Sangat Bu, selalu terbuka waktu untuk Ibu. Silakan saja Bu, mau cerita apa? Saya siap mendengarkan. Terima kasih Ibu. Kemarin kan saya ingin teman bicara nih dan minta bantuan saran dari Ibu nih. Saya nih lagi sedang bingung nih Bu. Oh, bingung ya Bu. Jadi apa ini yang menjadi keinginan Ibu atau apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Sebenarnya saya ingin saran dan pendapat dari Ibu untuk membantu saya memecahkan masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Oke Bu, kalau boleh tahu Ibu ini sedang menghadapi masalah apa ya? Silahkan Ibu ceritakan, Ibu tidak perlu malu dengan saya. Anggap saja seperti teman. Oke, baik Bu. Begini ya Bu ya, 1 minggu kemarin kan nih saya ditugaskan Bapak Kepala Sekolah tuh untuk ikut bintek P5 nih. Nah ternyata dari tugas itu ada tindak lanjut yang harus saya selesaikan. Saya harus membuat modul P5 nih untuk diterapkan pada anak-anak kelas 7 nanti untuk semester depan. Tapi saya masih ragu-ragu nih mau buatnya seperti apa. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi hal yang membuat Ibu ragu untuk membuat modul P5 ini apa ya Bu? Sekolah kita ini kan SMP ya Bu ya. Nah di dalam IKM itu SMP itu termasuk fase D. Nah di dalam fase D itu ada 8 tema. Jadi saya juga bingung nih mulai tema yang mana yang tepat untuk kelas 7 dan yang semester yang akan datang. Baik Bu, kalau menurut Ibu sendiri ya, sebaiknya untuk fase D ini tema P5 itu yang seperti apa yang paling tepat bisa diterapkan di kelas 7? Kalau menurut saya Bu ya, tema P5 yang sesuai di kelas 7 itu seperti suara demokrasi. Karena kegiatan awal tahun itu kan bertepatan dengan pemilihan ketua kelas, kemudian pemilihan anggota OSIS yang baru. Jadi saya rasa itu tepat untuk dilaksanakan di kelas 7. Baik Bu, selain suara demokrasi, kan masih ada 7 tema lagi ya Bu ya. Kalau menurut Ibu, tema mana lagi yang bisa diterapkan untuk di kelas 7 ini? Mungkin saya akan memilih tema kearifan lokal, kemudian yang satu lagi adalah bangunlah jiwa dan raganya, gitu ya. Jadi saya milih itu. Baik Bu, jadi Ibu tadi sudah menentukan 3 pilihan tema Bu ya. Yang saya tangkap tadi pertama adalah suara demokrasi, kemudian kearifan lokal, dan bangunlah jiwa dan raganya. Nah, menurut Ibu ya, kegiatan pendukung seperti apa agar tema itu dapat berjalan? Kegiatan pendukung selanjutnya nih untuk suara demokrasi ini kan momennya pas nih ketika anak kelas 7 pemilihan ketua kelas baru, kemudian pemilihan anggota OSIS itu bisa dijadikan kegiatan yang nyata, terlihat, dan bisa jadi pendukung kegiatan. Kemudian yang kedua, bangunlah jiwa dan raganya tuh sekolah kita kan terjadwal nih secara berkala, dapat sosialisasi dari Puskes, dari Polsek, juga dari Koramil untuk kegiatan bahaya rokok dan narkotika. Kemudian kalau untuk kearifan lokal nih biasanya sebentar lagi nih kita kan menjelang bulan Muharram nih, biasanya muatan-muatan atau kearifan lokal tuh banyak yang ditampilkan. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Ternyata Ibu ini sudah mendapat dukungan yang luar biasa nih untuk kelancaran 3 tema yang dipilih. Nah, selanjutnya harapan seperti apa nih yang Ibu inginkan dalam penerapan P5 ini bagi peserta didik Ibu? Harapannya yang saya inginkan adalah peserta didik itu bisa menjalankan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, berakhlak mulia, kemudian kreatif, inovatif, bergotong royong, dan bernalar kritis. Itu yang saya harapkan. Baik Bu, saya salut sekali loh sama Ibu. Jika boleh ya, saya menyimpulkan Ibu ya,
Ibu sudah menentukan tema, kemudian Ibu Stop kan? stop ya. Pos dulu. Kedengaran kah di situ? Luar biasa sekali Bu ya, saya salut loh dengan Ibu. Nah, kalau boleh saya menyimpulkan Ibu ya, Ibu ini ternyata sudah menemukan tema, kemudian Ibu juga sudah menemukan kegiatan pendukungnya seperti apa. Juga Ibu ini sudah menemukan tujuan bagaimana menerapkan kelima itu. Saya sangat mendukung ya Bu ya untuk mewujudkan harapan itu. Rancangannya bagaimana nih Bu? Rencana Ibu ke depannya gimana nih? Rencananya yang pertama tentu saya harus sosialisasi dulu nih tentang tema. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan kawan-kawan untuk bisa berbagi tugas dan berdiskusi bagaimana penerapan P5 di kelas 7 nantinya. Wah, hebat sekali Bu ya. Setelah Ibu sudah merencanakan hal itu, kemudian berdiskusi, berbagi tugas, selanjutnya Ibu juga akan berkolaborasi dengan teman-teman lainnya ya Bu ya. Hebat ya Ibu, sudah merencanakan seperti itu. Saya sudah memberikan apresiasi buat Ibu. Terima kasih Ibu. Jadi nanti sebenarnya saya juga sudah merasa lega nih bisa berbicara dengan Ibu. Saya bisa memilih tema dari 8 yang harus saya terapkan. Kemudian saya juga sudah menemukan pendukung dari kegiatan itu dan sudah ada tujuan. Jadi sekarang saya sudah tidak ragu-ragu lagi nih Bu untuk bisa menerapkan P5 untuk kelas 7 semester depan. Tema berdasarkan 3 tadi, suara demokrasi, bangunlah jiwa dan raganya, dan yang terakhir ada kearifan lokal. Yang kemudian yang kedua adalah menyusun asesmen atau tolak ukur keberhasilan dari 3 tema tersebut. Baik Ibu, semangat Ibu ya. Lalu dukungan seperti apa nih yang Ibu harapkan atau Ibu butuhkan untuk bisa menjalankan komitmen tersebut? Yang pertama tentu saja dukungan dari semua kawan-kawan yang berkolaborasi dengan saya. Kemudian yang kedua dukungan Ibu sebagai kepala sekolah. Kemudian yang terakhir adalah dukungan dari peserta didik untuk bisa secara aktif terlibat berpartisipasi dalam kelancaran atau berlangsungnya kegiatan P5 yang akan dilaksanakan nanti. Bagus sekali Bu ya, semoga keraguan yang Ibu rasakan tadi sudah hilang Bu ya. Kemudian Ibu juga bisa mulai menyusun dan merancang modul kelimanya dengan penuh semangat tentunya. Dan dalam suasana yang ceria dan tentunya juga Ibu juga senang lah mengerjakan ini. Terima kasih banyak nih Bu atas waktunya untuk mendengarkan keraguan-keraguan saya nih. Jadi saya sekarang lebih mantap dan lebih bersemangat untuk bisa menerapkan P5. Baik, terima kasih juga ya Ibu Adriani. Saya tunggu cerita Ibu selanjutnya tentang bagaimana Ibu dan tim bisa menerapkan P5 di kelas 7. Kemudian saya juga mengucapkan selamat bertugas Bu ya. Tetap selalu semangat. Terima kasih Bu. Permisi. Iya Bu Eni, tadi saya sudah menyaksikan Ibu melaksanakan coaching bersama Bu Andriani ya. Alhamdulillah sudah selesai. Iya Bu Farida, alhamdulillah tadi proses coaching dengan Bu Andriani berjalan dengan lancar. Baik Bu, tadi kan kita sudah ada praobservasi ya. Sekarang ini kita mau obrolan pasca observasinya nih Bu ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Eni ya. Boleh Bu. Yang pertama, apa saja yang menurut Ibu nih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang kita bicarakan di awal tadi? Baik Bu Farida, tadi dari kegiatan coaching yang sudah saya lakukan terhadap Ibu Adriani, alhamdulillah kami sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Tadi kami ada menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dari coaching, kemudian dari coach sendiri sudah merencanakan aksi, dan terakhir ada tanggung jawab dari pihak coachnya. Sehingga dengan alur tersebut maka saya bisa menggali potensi dari coach saya, dan beliau juga bisa menemukan langkah-langkah apa untuk menyelesaikan permasalahan beliau.
Baik Bu Eni, saya sebagai observer juga mau menyampaikan ya hasil pengamatan saya ya Bu Eni ya, bahwa tadi proses coaching Bu Eni dan Bu Andriani benar-benar sudah berjalan baik gitu ya, dan memang benar juga seperti yang sudah Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Eni juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi dari Bu Andriani, sehingga tadi Bu Andriani bisa menemukan solusi ya. Tadi kan beliau ragu ya tentang modul P5 atau milih tema yang mana. Di akhir obrolan Ibu tadi ternyata Bu Andriani sudah bisa tadi menentukan tema apa yang bakalan dilaksanakan untuk kegiatan P5-nya. Dan ya betul. Dan satu lagi tadi coaching tadi Ibu sudah melaksanakannya dengan prinsip coaching yang disampaikan di awal tadi ya, yaitu kemitraan, prosesnya kreatif tadi ya, dan pertanyaan diajukan juga berbobot. Nah nih boleh ya Bu ya satu pertanyaan lagi sebelum kita selesai ya. Silakan Bu. Kompetensi apa nih menurut Ibu yang harus Ibu tingkatkan atau dikembangkan lagi dari coaching yang baru saja dilaksanakan tadi Bu? Baik Bu Faridah, jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk proses coaching selanjutnya yaitu saya akan lebih memahami lagi tentang alur tirta. Kemudian saya juga akan meningkatkan kompetensi saya untuk memilih pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga akan lebih menjadi pendengar yang baik, kemudian bisa menggali potensi dari coach saya sehingga coach nanti bisa menemukan sendiri solusi atau langkah-langkah penyelesaian yang harus dia ambil. Mungkin seperti itu Bu. Baik Ibu, lalu menurut Ibu nanti apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan itu tadi? Apa yang bisa Ibu lakukan? Betul sekali Bu Farida, untuk bisa meningkatkan kompetensi saya tadi tentunya saya harus lebih belajar lagi. Saya bisa banyak menonton mungkin video-video coaching atau bisa membaca juga percakapan-percakapan coaching sehingga pada saat saya menerapkan proses coaching saya bisa memaksimalkan peran saya. Mungkin seperti itu Bu. Baik Bu Eni, luar biasa sekali ya. Terima kasih Bu Eni sudah memberi kesempatan saya untuk melakukan supervisi ini. Semoga bisa kedepannya bisa sama-sama kita lebih baik lagi ya Bu Eni. Ya, terima kasih juga Bu Farida sudah meluangkan waktunya mengamati kegiatan coaching kami hari ini. Ya, sampai jumpa lagi Bu Eni. Ya, terima kasih Bu Farida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian video coaching dari kami. Semoga bermanfaat.